Sebanyak 143,9 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan selama periode Lebaran 2026. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kemenhub RI, menyebut, angka tersebut diperoleh dari survei angkutan Lebaran 2026 dan menjadi dasar pemerintah dalam menyiapkan strategi pengendalian arus mudik dan balik tahun ini. Proyeksi 143,9 juta orang pada 2026 sedikit lebih rendah dibanding hasil survei 2025, yang mencatat potensi 146 juta pergerakan. Namun realisasi di lapangan saat itu mencapai 154 juta orang. Kami berasumsi bahwa pada 2026, dengan mempertimbangkan hari libur yang cukup panjang dan penerapan kebijakan-kebijakan Flexible Working Arrangement, FWA, periode pergerakan masyarakat dapat berlangsung kurang lebih selama 2 pekan. Ujar Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi saat rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran di Pendopo Gubernur Banten, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, KP3B, Kota Serang, Senin, 16 Februari 2026. Dengan kondisi tersebut, kami memperkirakan jumlah pergerakan masyarakat berpotensi kurang lebih sama dengan realisasi tahun kemarin, lanjut Dudi. Meskipun secara angka terjadi penurunan sekitar 1,7%, pemerintah tetap bersiap dengan skenario lonjakan yang lebih tinggi. Dudi mengimbau masyarakat menyusun rencana perjalanan sejak dini dan memanfaatkan fleksibilitas waktu kerja untuk menghindari hari-hari puncak. Dengan prediksi hampir 144 juta orang akan bergerak, Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, operator transportasi, dan masyarakat guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Selain itu, ia mengatakan kebijakan Flexible Working Arrangement, FWA, dapat membantu mengurai kepadatan pergerakan masyarakat. Menurut dia, pengaturan kerja yang lebih fleksibel memungkinkan masyarakat mengatur waktu perjalanan sehingga tidak menumpuk pada hari-hari tertentu. Pemerintah telah menyepakati penerapan FWA bagi aparatur sipil negara dan sebagian pekerja swasta pada 16, 17, 25, 26, serta 27 Maret 2026. Berdasarkan hasil survei Kemenhub, kebijakan tersebut dianggap cukup efektif menekan potensi lonjakan pergerakan pada puncak arus mudik yang biasanya terjadi pada H5 dan H3. Dengan adanya FWA, kata Dudi, pergerakan pemudik diperkirakan lebih menyebar ke rentang H6 hingga H8 sebelum Lebaran. Pola serupa juga diprediksi terjadi saat arus balik. Banten jadi perhatian utama. Dudi Purwagandi menjelaskan, pemerintah akan mengoperasikan 4 pelabuhan utama di Provinsi Banten secara simultan guna mengurai kepadatan kendaraan saat puncak arus mudik. Adapun 4 pelabuhan yang akan dioperasikan meliputi Pelabuhan Ciwandan diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Pelabuhan Krakatau Bandar Samudra difungsikan sebagai pelabuhan alternatif untuk mendukung kelancaran arus penyeberangan. Pelabuhan Merak dikhususkan bagi kendaraan pribadi dan bus penumpang. Pelabuhan Bandar Bakau Jaya akan melayani kendaraan logistik dan truk. Skema pembagian ini dirancang untuk memecah konsentrasi kendaraan yang selama ini bertumpu di Pelabuhan Merak. Banten menjadi wilayah krusial dalam konektivitas Pulau Jawa dan Sumatera, khususnya melalui jalur penyeberangan Merak-Bakauheni. Setiap musim Lebaran, jutaan penumpang dan ratusan ribu kendaraan melintas melalui jalur ini, sehingga diperlukan rekayasa lalu lintas dan manajemen pelabuhan yang terintegrasi. Dalam rakor tersebut, Kementerian Perhubungan bersama pemerintah daerah juga membahas kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari akses jalan menuju pelabuhan, area buffer zone atau kantong parkir, sistem tiket elektronik, hingga pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di jalur arteri maupun tol. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.